Welcome to my channel. Jangan lupa untuk klik subscribe dan klik juga notifikasinya biar kamu tahu video terbaru. Lelaki di balik pintu tua. Di sebuah desa kecil yang terletak di antara pegunungan di Jawa Tengah, terdapat sebuah rumah tua yang sudah lama ditinggalkan. Warga desa sering mendengar cerita-cerita mistis yang berkaitan dengan rumah tersebut. Namun tak ada seorang pun yang berani mendekat. Rumah itu terletak di pinggir desa, jauh dari keramaian, dengan pintu kayu yang sudah berkarat dan jendela yang hampir semuanya pecah. Rumah itu dulunya milik seorang lelaki bernama Kiseno, yang dikenal sebagai seorang tokoh penting di desa. Namun, beberapa tahun lalu, Kiseno tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Tak ada yang tahu pasti apa yang terjadi padanya. Sejak saat itu, rumahnya menjadi kosong dan mulai rusak. Suatu hari, seorang pemuda bernama Ardi, yang baru saja lulus dari universitas, memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya. Ia merasa ingin tahu lebih banyak tentang desa yang sudah lama ditinggalkannya. Ketika mendengar cerita tentang rumah Kiseno yang kosong itu, Ardi merasa penasaran. Ia ingin membuktikan bahwa semua cerita horor itu hanyalah mitos belaka. Pada suatu sore yang mendung, Ardi memutuskan untuk mengunjungi rumah tersebut. Ia berjalan sendirian melewati jalan setapak yang mengarah ke rumah tua itu. Semakin dekat ia dengan rumah tersebut, semakin tegang perasaannya. Suara gemerisik daun kering di bawah kakinya menjadi semakin nyaring, dan angin yang berhembus terasa lebih dingin. Ketika ia sampai di depan rumah itu, Ardi merasa ada sesuatu yang aneh. Meskipun rumah itu tampak kosong, ia merasakan kehadiran yang tak terlihat, seperti ada seseorang yang mengamatinya dari dalam. Namun, Ardi mencoba menepis perasaan tersebut. Ia membuka pintu kayu yang sudah usang itu dengan hati-hati. Begitu masuk, udara di dalam rumah terasa lembab dan dingin. Lampu minyak yang tergantung di dinding sudah mati, dan hanya ada sedikit cahaya yang masuk dari jendela yang pecah. Ardi melangkah lebih dalam, menelusuri setiap sudut rumah yang gelap dan berdebu. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki di lantai kayu yang berderit. Ardi menoleh, tetapi tak ada siapa-siapa. Ia merasa tubuhnya merinding, namun rasa penasarannya lebih kuat. Ia melangkah lebih jauh ke dalam rumah dan mendekati ruang tamu. Di ruang tamu, Ardi melihat sebuah meja kayu tua dengan beberapa benda aneh di atasnya. Ada sebuah kitab tua yang tergeletak terbuka, sebuah patung kecil, dan beberapa lilin yang sudah habis terbakar. Ardi memungut kitab itu dan melihatnya dengan teliti. Isinya tampak seperti tulisan kuno, dan ada beberapa gambar yang membuatnya merasa gelisah. Ia tak mengerti bahasa yang digunakan dalam kitab tersebut, namun ada satu kata yang terlihat jelas, Kiseno. Perasaan Ardi semakin tidak enak. Ia merasakan angin dingin yang berhembus pelan. Dan tiba-tiba, ia mendengar suara bisikan halus. Bisikan itu terdengar seperti suara orang yang tengah berdoa dalam bahasa yang tidak dimengertinya. Ardi berbalik, dan di belakangnya, di ujung koridor yang gelap, ia melihat bayangan seseorang. Bayangan itu bergerak perlahan, dan Ardi bisa melihat sosok tinggi mengenakan pakaian adat Jawa yang sudah usang. Wajahnya terlihat kabur, tetapi Ardi bisa merasakan aura yang sangat kuat dari sosok itu. Dengan hati berdebar, Ardi berjalan mundur perlahan, tak bisa melepaskan pandangannya dari sosok tersebut. Tiba-tiba, sosok itu berhenti dan menatap Ardi dengan mata yang kosong. Ardi merasa tubuhnya kaku, seolah tak bisa bergerak.
Ia ingin berteriak, namun suara itu terjebak di tenggorokannya. Sosok itu kemudian mulai mendekat. Langkahnya ringan seperti angin. Dan suara bisikan itu semakin keras, seperti menyebutkan namanya. Ardi, Ardi, kembali ke sini. Ardi merasa dunia sekitarnya berputar. Ia merasa seolah-olah berada di tempat yang berbeda. Sebuah dunia yang gelap dan penuh dengan aura kematian. Ia ingin lari. Namun tubuhnya terasa berat. Seperti terikat oleh sesuatu yang tak terlihat. Tiba-tiba, sebuah suara keras menggema, membangunkan Ardi dari lamunannya. Ia membuka matanya dan mendapati dirinya kembali di ruang tamu rumah tua itu, dengan sosok misterius yang kini menghilang. Ia bernapas lega, namun tubuhnya masih terasa kaku dan lelah. Ardi tahu bahwa ia harus segera pergi dari tempat itu. Namun perasaan penasaran yang mendalam membuatnya tidak bisa berhenti bertanya-tanya. Siapa sosok itu? Apa hubungannya dengan Kiseno? Dan mengapa ia merasa seperti berada di dunia lain? Sebelum pergi, Ardi melangkah menuju ruang belakang rumah, tempat yang jarang dijamah oleh orang lain. Di sana, ia menemukan sebuah pintu kecil yang tersembunyi di balik tumpukan debu dan kayu. Pintu itu tampak berbeda dari yang lain, seolah-olah baru saja diperbaiki. Dengan hati-hati, Ardi membuka pintu tersebut. Di balik pintu itu, terdapat sebuah ruangan kecil yang tampak sangat berbeda dari ruangan lainnya. Di dalamnya, ada sebuah altar kecil dengan berbagai sesaji, serta sebuah patung yang tampak sangat tua. Ardi merasa ada sesuatu yang aneh dengan patung itu. Wajahnya tampak begitu hidup, seolah sedang mengamati setiap gerakan Ardi. Tanpa sadar, Ardi melangkah lebih dekat ke patung itu. Ketika ia memandang lebih dalam, matanya mulai berputar dan dunia di sekitarnya kembali berputar. Ia merasa seperti terhisap ke dalam ruang yang tak terlihat, sebuah dunia yang jauh dari kenyataan. Semua suara di sekitarnya berubah menjadi bisikan, dan hanya ada satu kata yang terdengar jelas, kembali. Tiba-tiba, Ardi merasakan tubuhnya terhempas kembali ke dunia nyata. Ia terjatuh ke lantai, gemetar ketakutan. Dalam kepalanya, bayangan Kiseno dan sosok misterius itu terus menghantuinya. Ia mencoba berdiri, tetapi kaki-kakinya terasa lemas. Ardi tahu bahwa ia harus segera meninggalkan rumah itu. Dengan langkah terseok-seok, Ardi berlari keluar dari rumah tua itu, berlari sejauh mungkin. Begitu sampai di luar, ia menoleh sekali lagi ke arah rumah itu. Dari kejauhan, ia bisa melihat bayangan samar di jendela, seolah seseorang sedang mengamatinya. Ardi tidak tahu pasti apa yang telah terjadi di dalam rumah tersebut. Namun, satu hal yang ia yakini adalah bahwa ada sesuatu yang sangat kuat yang mengikat rumah itu dengan masa lalu. Kiseno, dengan segala misteri yang mengelilinginya, sepertinya masih memiliki pengaruh yang kuat terhadap desa ini. Sejak saat itu, Ardi tidak pernah lagi kembali ke rumah tua itu. Ia mencoba melupakan apa yang ia alami, namun bayangan sosok misterius itu tetap menghantuinya, bahkan dalam tidurnya. Ia tahu bahwa ada rahasia yang lebih dalam yang tersembunyi di balik rumah itu, dan mungkin tak ada yang akan pernah tahu sepenuhnya.